Halo teman-teman, ini adalah spoiler, untuk videonya belum tayang. Secara alami, Jia Lao bukan satu-satunya yang menemukan kedatangan tiba-tiba dari guntur bergulir yang jelas. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin yang memiliki faksi yang cukup kuat di dalam kekaisaran mengungkapkan wajah tertegun saat mereka melihat ke arah suara menderu itu berasal. Namun, selain kepala asosiasi alkemis, Fama, orang lain tidak memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka secara alami mengalami kesulitan mengidentifikasi orang yang telah tiba. Meskipun demikian, Dou Qi yang agung yang terkandung dalam raungan menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengannya. Sejak kapan orang sekuat itu muncul di kekaisaran Jiama? Pasangan dari mereka bukan satu-satunya yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Semua orang di ibu kota benar-benar tercengang. Jelas, tidak ada satu orang pun yang menyadari hanya ketika seorang ahli, yang memiliki kekuatan seperti itu, telah muncul di kekaisaran Jiama. Raungan yang jelas itu seperti guntur yang berguling dan tiba. Keraguan telah melintas di hati semua orang ketika kilat berwarna perak tiba-tiba menyambar dari luar ibu kota. Kecepatan petir berwarna perak ini sangat cepat sehingga menakutkan. Bahkan beberapa elit Douang hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya perak dan menghilang di langit. Badai muncul di dalam hati mereka. Cahaya perak melesat melintasi langit. Itu melesat dari luar ke dalam kota dalam sekejap. Akhirnya, cahaya itu menyala dan sosok manusia yang benar-benar tertutup api hijau giok muncul di medan pertempuran di langit dengan cara seperti hantu. Tempat yang dia tempati secara mengejutkan di depan Hai Bodong. Hanya setelah sosok api hijau giok yang menarik perhatian itu muncul di langit, orang-orang di seluruh kota di bawah menjerit khawatir. Dari tampilan situasinya, sepertinya raungan yang jelas beberapa saat yang lalu dipancarkan oleh orang misterius ini. Selain itu, dari tempat dia berdiri, sepertinya dia ada di sini untuk membantu Hai Bodong. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menggambarkannya, hanya 2 hingga 3 detik yang berlalu dari suara raungan yang jelas hingga munculnya orang api hijau giok misterius di depan Hai Bodong. Karena kecepatan menakutkan yang terakhir, tinju ganas Yundu dan 3 lainnya, disertai dengan udara yang berfluktuasi, masih mendekat dengan keras setelah dia muncul di depan Hai Bodong. Munculnya sosok manusia api hijau giok langsung menyebabkan wajah Hai Bodong menjadi terpana. Dia menggerakkan tubuhnya hanya untuk menemukan bahwa Yundu dan 3 kunci lainnya padanya tanpa sadar telah dibatalkan. Dia terkejut sesaat sebelum segera sampai pada pemahaman. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang misterius di depannya. Namun, pada saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk menanyakan tentang asal-usul pihak lain. Dia hanya bisa berteriak keras, "Teman, hati-hati dengan serangan mereka." Sosok api hijau giok tidak berbalik di hadapan Hai Bodong yang menangis keras. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya secara acak. "Kamu benar-benar berani ikut campur dalam urusan mistik Cloud Sect? Anda mencari kematian." Kemunculan tiba-tiba sosok manusia api hijau giok juga menyebabkan Yundu dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka dengan cepat menemukan niat pihak lain dan wajah mereka segera berubah suram. Saat teriakan dingin terdengar, aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari mereka berempat segera melonjak. Suara senandung angin kencang bergema di seluruh kota, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Serangan yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari 2 Dou Huang dan 2 Dou Uang memiliki kekuatan yang bahkan Jia Xingtian hanya mampu menghindar. Namun, sosok manusia api hijau giok itu tetap ada di langit. Ekspresinya serius, tetapi dia tidak bergerak. Dari kelihatannya, dia sepertinya berniat menerima serangan dari 4 orang secara langsung. Banyak seruan segera terdengar dari kota di bawah ketika mereka melihat tindakannya. Apakah orang yang tiba-tiba muncul ini tidak terlalu memaksakan diri? Itu harus diketahui bahwa lawannya bukanlah orang kuat biasa tetapi 2 Dou Huang dan 2 Dou Uang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan Kaisar Es Hai Bodong hanya bisa mundur. Ini tidak hanya terjadi pada orang-orang biasa di bawah. Bahkan ekspresi Hai Bodong dan para ahli yang telah mengamati tempat ini dari tempat-tempat tertentu di ibu kota sedikit berubah ketika mereka melihat tindakan orang misterius ini. Dari tampilan kecepatan menakutkan yang ditunjukkan orang ini sebelumnya, jelas tidak sulit baginya untuk menghindari serangan ini. Namun, dia tetap memilih untuk menerimanya secara langsung. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menerimanya secara langsung, seseorang bodoh untuk melakukan ini.
Akankah orang sekuat itu menjadi bodoh? Jawabannya jelas. Tidak. Cahaya tinju tajam yang telah mengumpulkan kekuatan penuh Yundu dan 3 lainnya meledakkan udara dalam radius 10 meter dan membentuk wilayah vakum di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari ibu kota. Tinju bercahaya yang menakutkan itu bergegas menuju sosok api hijau giok dengan kecepatan yang sulit dirasakan dengan mata telanjang. Udara melarikan diri ke segala arah kemanapun tinju bersinar lewat, menyebabkan ruang ini tampak sangat terdistorsi. Orang api hijau giok akhirnya bereaksi ketika tinju bercahaya yang menakutkan hendak mendekati tubuhnya. Tinjunya perlahan terulur. Akhirnya, tulang-tulang di lengannya bergetar dan kekuatan yang menakutkan dengan cepat menggumpal dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, tiba-tiba meletus di tengah tangisan rendah dan dalam. Ledakan oktan. Tinju yang terbungkus api tidak tampak indah. Namun, sebuah batu tampaknya telah terlempar ke udara tepat ketika tinju itu akan dilepaskan, membentuk gelombang demi gelombang riak. Ledakan. Kedua tinju bergetar dan tiba-tiba bertabrakan di depan sejumlah mata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya hening sejenak sebelum ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Riak angin segera menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Tinju terpisah saat kontak di depan banyak tatapan. Sosok manusia api bergoyang sedikit sebelum menarik beberapa langkah untuk menyelesaikan kekuatan. Yundu dan 3 lainnya di sisi berlawanan seperti karung pasir yang telah dikirim terbang di mata yang terkejut di seluruh kota. Mereka terbang kembali lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Lengan baju di tangan mereka segera diledakkan ketika mereka berdiri, memperlihatkan lengan telanjang mereka. Jelas, Yundu dan 3 lainnya tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini, tetapi mereka bahkan dikalahkan secara menyedihkan di bawah tinju pria misterius itu. Seluruh kota benar-benar sunyi saat ini. Terlepas dari apakah itu manor klan primer yang dipenuhi dengan perkelahian atau tempat lain, semua orang melihat ke langit dengan wajah tertegun. Adegan beberapa saat yang lalu memberi mereka semacam perasaan seperti mimpi. Menghancurkan serangan gabungan oleh 2 Do Huang dan 2 Do Uang dengan kekuatan sendiri. Kemungkinan hanya Yun Shan saja yang memiliki kekuatan seperti itu di Kekaisaran Jiama yang besar ini. Namun, sangat jelas bahwa orang misterius ini bukanlah Yun Shan. Dalam hal itu, siapa ahli misterius yang benar-benar terbungkus dalam nyala api ini? Pada saat ini, ada banyak sekali orang yang menguras pikiran mereka mencoba menebak identitas orang misterius ini. Sayangnya, upaya mereka tidak berhasil. Hai Bodong juga mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia melihat sosok manusia yang menyala tidak jauh. Meskipun dia bisa menebak bahwa kekuatan orang ini cukup kuat, dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya mampu menahan serangan gabungan Yundu dan 3 lainnya tetapi juga memiliki kekuatan tambahan untuk menghancurkan lengan baju keempat orang ini. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Keheningan berlanjut di kota ini sejenak sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara Yundu yang agak tajam dan menakutkan. Siapa kamu? Tolong beritahu kami nama Anda. Yundu dan 3 orang lainnya bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka mengandung keterkejutan. Setelah kontak seperti kilat sebelumnya, mereka samar-samar dapat menebak bahwa sosok api di depan mereka memiliki kekuatan yang pasti lebih menakutkan daripada iblis tua Jia Xingtian di kota Kekaisaran. Mengapa sekte awan berkabut mereka sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang begitu kuat telah muncul di dalam Kekaisaran Jiama? WKWK, setelah tidak bertemu selama 3 tahun, benar-benar tidak terduga bahwa sekte awan berkabut masih berspesialisasi dalam menindas orang lain dengan angka. Gugusan api yang menutupi sosok manusia di langit akhirnya memancarkan tawa yang jelas. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya terkejut ketika mereka mendengar tawa dari sosok manusia yang menyala-nyala. Mendengar suara ini, mereka yakin bahwa orang misterius ini tidak terlalu tua. Orang biasa mungkin hanya akan terkejut melihat betapa mudanya ketika mereka mendengar tawa ini. Namun, ketika tawa ini mendarat di telinga Yafei dan Xiao Ding, yang telah mengangkat kepala mereka di manor di bawah, itu menyebabkan tubuh mereka berdua tiba-tiba menegang. Mereka sedikit melebarkan mulut dan perlahan menoleh untuk bertukar pandang satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka bisa melihat ketidakpercayaan melonjak keluar dari dalam mata pihak lain. Menjadi orang tua, Hai Bodong secara alami tidak merasakan sesuatu yang istimewa terhadap suara itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab dengannya. Namun, dia tidak dapat menemukan jawaban apapun meskipun merajut alisnya dan menikmatinya.
Teman ini, jangan berpikir bahwa kamu dapat bertindak sembrono hanya karena kami berempat tidak dapat melakukan apapun padamu. Tidak ada seorang pun di Kekaisaran Jia MMA ini yang berani memprovokasi sekte awan berkabut kita. Ekspresi Yundu menjadi sangat suram saat dia berbicara dengan suara tegas ketika dia mendengar ejekan dari suara sosok api. Kamu harus mengungkapkan dirimu jika kamu memiliki kemampuan. Menyembunyikan kepalamu, memperlihatkan ekormu, dan menyelinap bukanlah apa yang harus dilakukan seorang ahli. Sosok api itu sekali lagi memancarkan tawa lembut setelah mendengar tangisan dingin Yundu. Segera, semua orang merasakan bahwa nyala api hijau giok yang tertinggal di tubuhnya perlahan menghilang. Kota, tempat percakapan pribadi baru saja pecah, sekali lagi menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak tatapan menatap langit tanpa berkedip. Semua orang penasaran untuk mengetahui siapa ahli misterius ini. Tentu saja, bukan hanya orang biasa yang memiliki pemikiran ini. Kedua belah pihak yang bertarung di dalam Manor Klan Primer, mereka yang berada di kota Kekaisaran, Asosiasi Alkemis, Klan Nalan, Klan Mo. Orang-orang dari semua tempat ini menatap tajam ke langit dengan mata besar. Nyala api pada sosok manusia api secara bertahap menghilang di bawah mata sejumlah tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus di dalamnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Yafei mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat ke belakang yang agak akrab dari Manor Klan Primer. Tangannya yang halus tanpa sadar menutupi mulutnya. Kabut melonjak di mata yang cerah itu karena kegembiraannya. Itu benar-benar dia? Dia telah kembali. Siapa? Nyala api akhirnya menghilang sepenuhnya mengikuti sedikit suara. Pemuda berjubah hitam yang membawa penggaris berat di langit mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia tetap tergantung di langit. Haha, sudah 3 tahun. Mystic Cloud Sect, Xiao Yan dari klan Xiao datang untuk menagih hutangmu. Pemuda berjubah hitam itu tetap tergantung di langit. Tawa lembutnya perlahan bergema di langit, menyebabkan ekspresi wajah semua orang di kota benar-benar mengeras. Tawa bergema di setiap sudut ibu kota seperti kutukan iblis, menyebabkan tubuh semua orang tiba-tiba menegang. Mereka menjadi seperti patung, tidak bisa bergerak. Xiao Yan. Nama yang sudah agak asing ini menyebabkan wajah banyak orang di kota itu bingung setelah mendengarnya. 3 tahun adalah waktu yang cukup bagi orang untuk melupakan banyak hal. Tentu saja, memori pudar semacam ini hanya membutuhkan pemicu kecil untuk memungkinkannya sekali lagi kembali ke pikiran semua orang. Di bawah tawa lembut ini, wajah banyak orang terus bingung sesaat sebelum gelombang seruan tiba-tiba dipancarkan. Xiao Yan. Dia adalah orang yang telah menjungkir balikan Mystic Cloud Sect 3 tahun lalu. Bukankah dikatakan bahwa dia telah mati saat dikejar oleh Mystic Cloud Sect? Omong kosong. Dia hanya diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Sekte Awan Berkabut. Namun, benar-benar tidak terduga bahwa dia telah menjadi sekuat ini dalam 3 tahun yang singkat ini. Ini benar-benar terlalu menakutkan. Klan Xiao tampaknya adalah klan yang dihancurkan oleh Sekte Awan Berkabut kan? Hehe, apa kau tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan? Dia datang untuk menagih hutang. Sekte Awan Berkabut, CK, sepertinya mereka harus siap untuk membayar hutang darah. Xiao Yan ini mampu membalikan Sekte Awan Berkabut 3 tahun lalu dan bahkan membunuh tetua pertama mereka. Dari tampilan serangannya barusan, itu jelas jauh lebih kuat dari 3 tahun lalu. Hehe, sepertinya Sekte Awan Berkabut ini tidak bisa sombong lebih lama lagi. Percakapan pribadi dari seluruh kota berulang kali disebarkan. Hanya dalam waktu singkat, informasi ini tersebar di seluruh ibu kota. Pemuda berjubah hitam yang membawa penggaris berat di langit sekali lagi ditemukan dalam ingatan semua orang dari 3 tahun lalu. Jiala menyaksikan pemuda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit dari menara tinggi di dalam kota Kekaisaran. Meskipun dia telah mengidentifikasi yang terakhir melalui auranya sebelumnya, penjaga keluarga Kekaisaran ini masih menghela nafas panjang ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengungkapkan identitasnya. Sebuah cahaya berkedip di kedua matanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan cara seolah-olah dia telah menghilangkan beban berat, betapa tidak terduganya. Orang ini sebenarnya telah kembali sekali lagi. Haha, kemungkinan tidak akan mudah bagi Mystic Cloud Sect untuk memenuhi ambisi liarnya kali ini. Kakek buyut, dia. Yao Ye perlahan pulih dari keterkejutan orang di langit mengalahkan Yundu dan 3 lainnya dengan 1 pukulan. Alisnya menjadi vertikal ketika dia mendengar nama yang agak akrab saat dia berbicara.
Apakah kamu masih ingat Yan Xiao dari pertemuan besar alkemis saat itu? Jia Xingtian tertawa. Sebuah cahaya berkedip di mata Yao Ye. Dia juga mengingat orang terkenal di ibu kota itu 3 tahun lalu. Kejutan muncul di wajahnya yang anggun dan cantik. Sebenarnya apakah dia tidak diusir dari Kekaisaran Jiama oleh Mystic Cloud Sect? Haha, dia secara alami dapat kembali setelah pergi. Jia Lao tertawa dan berkata, sudah kubilang saat itu bahwa orang ini jelas bukan orang biasa. Hajea, 3 tahun lalu, kekuatan sejatinya hanyalah kekuatan Dado Usi. Sekarang, bagaimanapun, dari ketajaman dan kecepatan yang dia tunjukkan ketika dia campur tangan sebelumnya, kemungkinan bahkan aku bukan tandingannya. Yao Ye langsung tercengang saat mendengar ini. Dia sangat jelas tentang kekuatan Jia Xingtian. Satu-satunya orang di seluruh Kekaisaran Jiama ini yang bisa mengalahkannya kemungkinan adalah orang tua itu dari Sekte Awan Berkabut. Namun, tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, Yun Shan adalah seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Yan ini baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika mereka mengumpulkan usianya. Do Huang elit yang baru berusia sekitar 20 tahun. Bahkan dengan kepala dingin Yao Ye, hanya memikirkan hal ini menyebabkan dia linglung sejenak. Orang ini memang menakutkan. Mata kakek buyut memang sangat tajam. Untungnya, kami tidak mendapatkan permusuhan dengannya. Yao Ye dengan lembut menepuk payudaranya yang tebal saat dia berbicara dengan nada gembira. Sebenarnya saat itu aku memang berpikir bahwa orang ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan tapi aku tidak pernah menyangka dia bisa mencapai level ini hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat. Jia Lao menghela nafas. Ekspresi sombong segera muncul di wajahnya saat dia berkata, namun, ini juga baik. Sekte Awan Berkabut telah menghancurkan klan Xiao dan telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan Xiao Yan. Dengan cara ini, Kekaisaran Jiama memiliki orang kuat tambahan seperti Xiao Yan. Hehe, aku tidak perlu lagi terlalu mengkhawatirkan Yun Shan. Yao Ye, ingat, lakukan kontak dengan Xiao Yan setelah masalah hari ini selesai. Paling tidak, kita harus membiarkan dia mendapatkan pendapat yang baik tentang keluarga kekaisaran kita. Jia Lao merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Cahaya yang tidak biasa berkedip-kedip di mata Yao Ye saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Orang ini, benar-benar bisa dianggap sebagai jenius hebat yang disukai oleh surga. Saya menyarankan agar kita segera bermanuver pasukan kita untuk menekan serangan Mystic Cloud Sect. Meskipun bertindak pada saat ini tidak dapat dianggap mengirimkan arang dalam badai salju, itu lebih baik daripada menunggu semuanya beres. Kemungkinan efek dari mencoba menunjukkan niat baik kita akan sangat lemah pada saat itu. Yao Ye mengibaskan bulu matanya dengan lembut dan berbicara dengan suara lembut. Namun, dia menunjukkan rencana yang mengesankan. Dia secara alami memiliki pikiran yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa untuk dirawat sebagai kaisar wanita Kekaisaran Jiama. Jia Xingtian sedikit ragu-ragu setelah mendengar ini sebelum mengangguk berat. Dia tahu bahwa dia akan agak bodoh jika dia masih ragu-ragu pada saat seperti itu. Sekarang Kekaisaran Jiama memiliki orang yang kuat seperti Xiao Yan, mereka akan memiliki beberapa peluang untuk menang bahkan jika mereka akhirnya bertarung dengan Yun Shan di masa depan. Yao Ye segera bersukacita saat melihat Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Dia segera berhenti berbicara omong kosong dan segera mulai memberikan perintah. Di Asosiasi Alkemis, FAMA menghembuskan nafas yang ditekan di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan mempelajari pemuda berjubah hitam di langit yang jauh. Senyuman terungkap di wajah lamanya. Dia juga tahu bahwa kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba akan menghancurkan situasi di mana Sekte Awan Berkabut mendominasi Kekaisaran Jiama. Orang ini memang bukan orang biasa. Yun Shan, membiarkannya melarikan diri saat itu mungkin merupakan hal yang paling kamu sesali sepanjang hidupmu. Klanmu. Kepala klanmu, Mu Cheng, juga perlahan menarik pandangannya dari langit dan menoleh untuk melihat semua anggota inti klanmu. Dia tidak bisa menahan tawa bangga, kalian semua memiliki mata tikus yang picik. Saat itu, kalian semua menemukan begitu banyak alasan ketika aku berkata untuk diam-diam membantu Xiao Yan. Apakah sekarang terasa menyenangkan memiliki tamparan yang dilemparkan ke wajah Anda? Haha. Semua anggota klan di klanmu hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepala ketika mereka melihat Mu Chen yang tertawa bangga. Mereka semua mengerang tak berdaya di dalam hati mereka.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa orang yang dikejar seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat itu sebenarnya akan dapat mencapai tahap di mana dia benar-benar dapat menantang sekte awan berkabut dalam waktu singkat 3 tahun? Dibandingkan dengan berbagai tawa di beberapa daerah lainnya, suasana di klan Nalan tampak sangat kaku dan menyedihkan. Suasana menyedihkan ini dipancarkan dari tubuh Nalan Jie yang benar-benar menegang setelah tawa lembut Xiao Yan terdengar. Nalan Su juga menghela nafas pahit saat dia melihat Nalan Jie, yang wajahnya sangat kaku sehingga dia tampak seperti mayat kering. Ahli di langit yang bisa membalikan seluruh situasi kekaisaran Jiama hampir menjadi menantu mereka saat itu. Ayah. Nalan Su akhirnya tidak bisa menahan bisikan sesaat kemudian. Baiklah. Desahan yang dipenuhi dengan kepahitan yang pekat perlahan keluar dari mulut Nalan Jie. Dia melambaikan tangannya dengan depresi dan berkata, meskipun saya tidak yakin apakah Xiao Yan masih akan memperhatikan kita saat ini, kita harus mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengannya demi klan kita. Ayah, itu semua karena karakter muda Yan Ran yang egois. Jika tidak, Nalan Su tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat sikap sedih Nalan Jie. Kami tidak bisa menyalahkan seluruh dia. Saat itu, Xiao Yan membantuku mengeluarkan racun, tetapi kami tidak membantunya ketika dia akhirnya dikejar oleh sekte awan berkabut karena kami takut pada yang terakhir. Kemungkinan Xiao Yan tidak akan melupakan masalah ini mengingat karakternya. Oleh karena itu, saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Nalan Jie tersenyum sedih dan mengejek dirinya sendiri, sungguh tidak terduga bahwa di masa tua saya, mata saya akan menjadi buta ini dan hati saya kacau. Nalan Su terdiam. Dia bisa merasakan betapa besar penyesalan di hati Nalan Jie saat ini. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan yang bisa mereka beli di dunia ini. Pemuda berjubah hitam, yang membawa penguasa berat di langit, perlahan berbalik. Dia mempelajari Hai Bodong yang benar-benar terpana tidak jauh dari sana. Dia tersenyum sedikit dan perlahan membungkuk, Hai Tua, terima kasih telah merawat klan Xiao beberapa tahun ini. Xiao Yan. Hai Bodong bergumam. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih dan melihat wajah muda yang agak akrab itu. Kegembiraan liar berangsur-angsur melonjak ke wajahnya, kamu bocah, kamu akhirnya kembali. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat wajah Hai Tua yang sangat bersemangat. Namun, dia tidak punya waktu untuk membahas detailnya ketika tangisan penuh ketidakpercayaan ditransmisikan, Xiao Yan. Bagaimana bisa? Kamu sebenarnya masih hidup? Pertama-tama saya akan mengirim orang-orang ini ke sini sebelum berbicara lebih banyak dengan Hai Tua. Xiao yang tersenyum kepada Hai Bodong sebelum menoleh dan melihat wajah tidak percaya Yundu dan 3 orang lainnya tidak jauh. Dia tertawa pelan, bagaimana saya bisa mati begitu mudah ketika saya belum membunuh anjing tua Yunshan dengan tangan saya. Saat itu, saya mengatakan bahwa saya, Xiao Yan, akan kembali sekali lagi. Ekspresi Yundu berubah dengan cepat. Kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba benar-benar melanggar rencana awal mereka. Namun, beruntung orang ini persis sama dengan dia saat itu. Hanya ada dia saja. Mengingat faksi besar dari Mystic Cloud Sect, orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa bahkan jika dia kembali. Bocah sombong. Pemimpin sekte tidak perlu bertindak jika kami ingin berurusan dengan Anda. Kami telah mengambil tindakan pencegahan untuk menangani siapapun yang secara membabi buta datang untuk menciptakan masalah. Yundu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tertawa dingin. Dia segera dan dengan cepat mengeluarkan wadah sinyal dari cincin penyimpanannya dan menariknya dengan kekuatan besar. Kembang api yang indah tiba-tiba muncul dan menyebar di langit yang jauh. Beberapa peluit keras tiba-tiba terdengar dari luar ibu kota tidak lama setelah kembang api meledak. Segera, 5 sinar cahaya dengan cepat menembus langit dan muncul di langit beberapa saat kemudian. Kota itu segera memancarkan gelombang seruan menyusul kemunculan kelima sosok manusia tersebut. Orang bisa melihat 5 sayap Douki yang cerah. Kelima orang ini sebenarnya semuanya ahli dari kelas Douang. Tampaknya sekte awan berkabut benar-benar berusaha keras untuk melenyapkan klan primer tanpa hambatan. 7 Douang, 2 Douhuang. Barisan menakutkan semacam ini sekali lagi menyebabkan seluruh kota mengeluarkan suara menghirup udara dingin. Faksi Mystic Cloud Sect ini memang sangat menakutkan. Dari kelihatannya, bahkan dengan kembalinya orang kuat seperti Xiao Yan hari ini, seseorang akan kesulitan mendapatkan banyak keuntungan. Apakah kamu akan mengandalkan angka yang lebih besar lagi? Memang, seekor anjing tidak bisa menahan diri untuk tidak makan kotoran. Xiao Yan juga kaget saat melihat 9 sosok manusia tergantung di langit.
Namun, dia langsung tertawa dengan penuh minat. Xiaoyan, hati-hati, kamu tidak bisa gegabah. Hai Bodong dengan cepat bergegas ke sisi Xiaoyan dan berbicara dengan ekspresi serius. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia segera mengangkat pandangannya dan menatap Yundu di sisi yang berlawanan. Tiba-tiba dia tertawa, apakah menurutmu aku masih akan menderita kerugian yang sama dengan yang aku derita saat itu tanpa membuat persiapan apapun? Xiaoyan tiba-tiba bertepuk tangan dengan lembut setelah mengatakan ini. Tepukan itu seperti guntur yang menyapu langit. Yundu dan yang lainnya tercengang saat melihat tindakan Xiaoyan. Sesaat kemudian, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari punggung Xiaoyan. Tatapan seluruh kota buru-buru bergeser ketika suara angin kencang muncul. Akhirnya, banyak tatapan menjadi tumpul saat mereka melihat ke langit di luar ibu kota. Lebih dari 10 sosok manusia dengan cepat bergegas dari arah itu. Sayap Douki di punggung orang-orang ini begitu cerah sehingga mereka tampak sangat mempesona. Selanjutnya, izinkan kami memberi Anda rasa obat Anda sendiri. Ekspresi Yundu dan yang lainnya langsung menjadi pucat saat tawa menggoda Xiaoyan terdengar.